Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Amin. Salawat beserta salam adalah kita panjatkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, ingin melaksanakan atau tugas PKM pengabdian kepada masyarakat, yaitu ingin membahas mengenai penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, sebelum ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Di sini ada Pak Jiri Anwar Aini, kemudian ada Ervina Sari, kemudian saya sendiri Ismatul Alia. Di sini ada Ihsan Sayuti, sebelah sana ada Ilma Fauzia, terus yang di sana ada Zakir Hasna. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ihsan Sayuti. Kesempatan kali ini saya Ihsan Sayuti akan sedikit menjelaskan mengenai hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Nah, sebelumnya di sini ibu-ibu ada yang tahu nggak apa sih itu penyakit gitu? Virus. Ya, virus juga termasuk dalam penyakit juga ya. Penyakit itu kan banyak ya macam-macamnya. Jadi secara singkatnya, penyakit adalah suatu kondisi di mana tubuh kita atau jasmani kita atau rohani kita sedang tidak sehat ya, sedang tidak keadaannya tidak normal gitu dari biasanya, sehingga kita tidak bisa beraktivitas, misalnya makan jadinya nggak enak, kemudian jadi cepat lelah. Nah, itu penyakit gitu ya. Nah, penyakit ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata hanya sekedar penyakit saja gitu ya ibu-ibu, tapi ada hikmahnya gitu. Apa hikmahnya? Dimana kita diminta untuk bersabar gitu ya terhadap ujian musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti COVID-19 seperti ini gitu kan, dampaknya besar itu bagi masyarakat gitu ya, dari ekonomi, kemudian dari pendidikan, anak-anak jadinya sekolahnya di rumah gitu ya. Nah, itu salah satu hikmah diberikannya penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga penyakit juga diberikan Allah agar kita dapat mensyukuri ibu-ibu, mensyukuri bagaimana sih sebelumnya kita sehat. Kita sehat digunakan untuk apa gitu kan? Apakah hanya untuk malas-malasan saja pas kita sehat? Biasanya kalau sehat kita cuma nonton TV doang misalnya ya, nonton Dunia Terbalik misalnya. Tapi kalau misalnya kalau udah sakit kita ingat, oh iya pas sakit kita nggak ngaji ya gitu. Misalnya lupa baca Quran sehari-harinya. Nah, dalam pembagiannya sehat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sehat fisik, ada sehat mental, dan sehat sosial. Jadi penting ya ibu-ibu, sehat antara jasmani dan rohani itu saling berkaitan. Kalau misalnya rohaninya sakit, pasti nanti fisiknya juga jasmaninya akan ke bawah sakit gitu ya. Nah, yang pertama ada sehat fisik. Sehat fisik adalah di mana anggota tubuh kita dalam keadaan normal gitu, tidak terasa sakit gitu ya. Misalnya sakit lambung, misalnya pusing, nah itu sakit fisik, sakit jasmaninya gitu ya, sehingga tidak bisa beraktivitas, tidak bisa jalan misalnya kalau yang parah banget gitu kan. Yang kedua ada sehat mental. Sehat mental ini berkaitan dengan rohani kita, kondisi hati kita gitu ya, karena ya kejiwaan gitu. Karena rohani ini banyak juga penyakitnya ya ibu, yang misalnya seperti penyakit ria, penyakit iri, dengki itu lebih bahaya daripada sakit puyeng gitu ya, daripada sakit perut gitu. Itu lebih bahaya penyakitnya gitu.
Nah, sehat mental ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sehat pikiran, di mana akal pikiran kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Ada azan datang, ya kita sholat, ngambil wudhu, ya bukan nonton TV misalnya. Nah, itu sehat pikiran. Yang kedua ada sehat spiritual. Nah, spiritual ini adalah antara pikiran kita, hati nurani kita bisa berjalan dengan seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat gitu ya. Hablum minallah dan hablum minannas gitu. Sehingga jadilah manusia yang beriman. Yang ketiga ada sehat emosional. Sehat emosional ini kemampuan seseorang untuk mengekspresikan dirinya agar dapat mengendalikan amarah gitu ya. Mungkin ibu-ibu suka marah gitu. Ada marah di rumah karena kesal ya sama anak misalnya atau sama suaminya. Nah, dengan sehat yang emosional ini, orang yang normal mungkin sehat emosionalnya tidak berlebihan gitu ya, marah ya sewajarnya. Maka kan Nabi juga mengajarkan kepada kita kalau lagi marah duduk ya, terus minum atau enggak ngambil cepat-cepat ngambil wudhu dalam keadaan marah, biar orang di sekitar kita tidak kena imbasnya gitu, baik dari perkataan kita. Kadang jadi orang yang sebelah kita misalnya jadi sakit hati misalnya kan, karena kalau marah gitu, dalam kondisi marah. Kemudian kadang karena temperamen gitu ya, jadi mukul anak misalnya. Nah, seperti itu harus kita kendalikan. Dengan seperti itu akan sehat emosionalnya. Kemudian sehat yang ketiga adalah sehat sosial, di mana seseorang itu, ibu-ibu di sini kita semua mampu seperti ini, mampu berinteraksi dengan baik tanpa membeda-bedakan adanya suku, adanya ras, adanya agama gitu ya. Semuanya dipandang sama, tidak ada perbedaan. Nah, disinilah Islam mengajarkan adanya toleransi, tasamuh bu bahasa Arabnya gitu ya. Nah, dari kategori sehat ini semuanya saling berkaitan. Kalau sehat satunya ada yang sakit, nah pasti nanti semuanya akan merembet gitu ya kemana-mana. Apalagi namanya penyakit hati gitu, sulit untuk disembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Ya kita sendiri kan dengan santapan rohani, dengan pengajian misalnya. Nah, di samping ada penyakit, di samping ada sehat, pasti ada yang namanya obat gitu ya, mengobati. Obat itu secara sederhananya adalah upaya kita gitu ya, cara kita untuk menghilangkan rasa sakit, baik yang dirasa secara fisik maupun secara rohani. Ya tadi kalau rohani misalnya kita datang ke kajian gitu kan, datang ke acara-acara positif misalnya. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau sakitnya jasmani gitu ya, fisik, ya kita rumah sakit misalnya, bisa jalan alternatif misalnya ya, ruqyah, kemudian bekam dan sebagainya. Tapi semua itu atas izin Allah. Percuma kalau kita banyak uang, kemudian rumah sakit secanggih apapun, tidak bisa menyembuhkan penyakit, karena yang menyembuhkan hanya Allah. Karena Allah lah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan penawarnya, yang memberikan penyembuhannya. Jadi di sini kita dituntut untuk berikhtiar ya. Berikhtiar, selain berikhtiar adalah bertawakal. Jadi jangan hanya berikhtiar saja tanpa kita lupa zatnya, zat yang memberi penyakitnya, zat yang memberi penyembuhnya gitu kan. Nah, hukum mengobati penyakit dalam pandangan Islam. Bagaimana sih hukum penyakit, menyembuhkan penyakit dalam Islam? Tentu imam mazhab di kita yang dikenal dengan 4 imam mazhab itu ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki ya, sepakat bahwa hukum menyembuhkan adalah kalau kita berobat adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan gitu ya. Karena berobat itu adalah salah satu bentuk ikhtiarnya manusia untuk mencari kesembuhan dalam diri manusia ketika sakit, baik sakit di jasmaninya ataupun sakit di rohaninya. Baik
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan nggak Ibu? Enggak ya, saya bacanya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Abu Ahmad Zubair, hadatsana Umar bin Sa'id, Abi Husain qala hadatsani Atha bin Abi Rabahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan, rawahu Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubair, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atha bin Abi Rabah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Jadi kita sudah jelas di sini gitu ya, dimana Allah juga menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Nah, bagaimana kalau corona nggak sembuh-sembuh gitu, penyakitnya nggak selesai-selesai? Nah, itulah bagian dari kesabaran ini manusia. Nanti pasti ada hikmahnya gitu dari ujian ini gitu ya. Karena semata-mata Allah memberikan ujian, ketakutan, kemudian kelaparan itu kepada manusia agar manusia dapat meningkatkan kesabarannya gitu kan ya, dalam Al-Baqarah 155 kan ya. Nah, selain itu juga sama di sini. Pada intinya Allah juga menyembuhkan, pasti ada penyakit, pasti ada penyembuhannya di setiap penyakit kecuali penyakit pikun, penyakit lupa dan kematian. Itu tidak bisa dihindari oleh manusia. Secanggih apapun alat, misalnya perawatan kecantikan misalnya ya, berjuta-juta per bulan gitu. Tapi tetap aja kalau udah umurnya udah 60 misalnya, pasti ada timbul raut-raut wajah gitu. Ada tarikan-tarikan gitu. Gak bisa dipungkiri yang namanya tuh tua. Yang namanya pikun, pasti ada pikun. Muda juga pasti pernah mengalami namanya lupa gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada saudari Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Ihsan. Nah, di sini ada hadis kedua. Sudah kelihatan nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha nazzala dawa'a wa ja'ala likulli dawa'an fatadawa'a wala tadawa biharomin. Yang artinya sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya. Demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi kenapa sih gitu kan Allah menciptakan penyakit tapi dikasih juga nih obatnya gitu kan, dikasih juga penawarnya. Allah menciptakan juga penawarnya. Nah, Allah ini memberikan penyakit ini sebagai kifarat atau penghapus dosa, juga sebagai pengingat bagi hambanya agar hamba dengan Allah itu nggak jauh gitu. Karena kan biasanya kalau kita sehat ya ibu-ibu banyak yang kita tahu gitu, bahkan mungkin kita sendiri ngalamin gitu. Kalau kita sehat kita lupa diri, lupa sama Allah gitu. Jalan-jalan bisa, tapi kalau datang ke majelis gak bisa gitu kan. Nah, sedangkan kalau orang sakit ini dia tuh malah jadi dekat sama Allah gitu, sering sholat, sering berdoa gitu, kayak Allah sembuhkanlah gitu penyakit hamba ini gitu. Nah, jadi doa ini membuat orang yang sakit ini dekat sama Allah. Jadi kenapa Allah memberikan sakit? Nah, ada 4 hal yang diambil ketika kita sakit, yaitu hilangi selera makan, tubuh menjadi lemah, hilangi cahaya pada wajah kita, dan dosa. Nah, hilangi selera makan, kita kan jadi nggak selera makan ya dulu, pahit gitu kan. Terus yang kedua, tubuh menjadi lemah, nggak seperti biasanya yang bisa kemana-mana gitu. Terus yang ketiga, hilangnya cahaya pada wajah, mungkin kita jadi pucat atau gimana kan, nggak kayak biasanya. Terus dosa, ternyata ketika kita sakit, dosa juga ditarik sama Allah, diambil sama Allah gitu. Terus ada 2 hal yang Allah kembalikan, yaitu
keceriaan wajah kita dan selera makan kita. Nah, dosa ini nggak dikembalikan sama Allah, bahkan malaikat yang keempat yang disuruh narik dosanya aja bertanya gitu, ya Allah kenapa nggak dikembaliin di dosanya gitu ke makhluk itu gitu. Terus Allah bilang, saya sudah memberikan dia kesulitan gitu, masa mau dikembaliin juga dosanya gitu. Mungkin kalau misalnya kalau yang sakitnya nggak ikhlas nggak apa itu Allah alam nggak gimana itu. Pengobatan yang dianjurkan Islam itu bisa dengan ruqyah, ibu, ruqyah syariah. Nah, ruqyah syariah ini yakni ruqyah dan dengan ta'awuz dan lainnya berupa asma Allah. Apabila membaca ruqyah adalah orang yang berlisan baik, maka insya Allah akan mewujudkan kesembuhan. Jadi kalau menurut Islam ini ruqyah ini nggak apa-apa ya ibu, dipakai buat penyembuhan gitu. Kayak misalnya ustaz-ustaz, soalnya kan yang dipakainya juga lafaz Allah ya, ayat-ayat Al-Quran gitu. Terus yang kedua ini bekam. Nah, manfaat berbekam ini cukup banyak karena berbekam bisa mengeluarkan darah lebih banyak daripada mengoperasi bagian dalam tubuh. Terus Rasulullah juga zaman dulu pernah melakukan bekam gitu, dan memberi upah kepada yang melakukan bekam. Terus yang ketiga menggunakan madu. Nah, bisa meminumnya dengan campuran air sebelum makan. Yang demikian ini merupakan rahasia untuk menjaga kesehatan yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang pandai. Mungkin kurang banyak yang tahu ya kalau madu ini banyak khasiatnya. Jadi kayak untuk mencegah juga bisa, mencegah penyakit gitu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meminum madu ketika 3 kali tenggapan pada pagi hari setiap bulan, maka dia tidak akan terkena penyakit yang parah. Jadi nggak akan parah, paling flu kan gitu doang itu. Terus dalam Quran surat An-Nahl ayat 69 juga, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69 bahwa madu itu banyak manfaatnya ya ibu, bisa menyembuhkan penyakit. Nah, yang tadi ya ibu bekam. Nah, bekam atau hijamah berasal dari bahasa Arab yakni hajama, yang berarti menghisap, dan hijamah yang artinya melepaskan darah kotor. Nah, yang orang yang menghisap, yang melakukan bekamnya ini, yang mengeluarkan darahnya ini disebutnya al-hajam. Nah, ijha dan hijamah ini alat bekamnya. Bisa alat untuk menghisap darah, mengumpulkan darah, atau untuk menyayat dalam proses pembekaman. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Khairuma tarawaitum bihi hijamah." Nah, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kan yang tadi pengobatan yang dibolehin sama Islam ya ibu. Nah, ini tentukan penyembahan dengan menyuguhkan takorub kepada jin dengan cara memberikan penyembuhan kepada jin, dan mereka menganggap hal tersebut sebagai sikap sukarela antara dua belah pihak dengan harapan agar jin menghilangkan penyakitnya. Sama sih seperti yang tadi, cuman kayak misalnya motong ayam hitam buat kayak gitu buat sesajen, kayak gitu buat mengharapkan biar kesembuhan gitu. Itu nggak boleh ya. Kurang lebihnya segitu ya ibu-ibu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ibu ada yang mau bertanya? Yang tanya ibu. Neng sayang air rupiah gitu tiasa kanggo penyakit nu medis tiasa ke? Kalau medis, Medis tuh. maksudnya kayak Medis ya. Oh medis. Ya medis gitu kan kayak kanker gitu. Oh, Yang kayak gitu. Anestesi Ya gitu. ya. Setahu Mbak, kalau dia itu dan dia kan penyakit ini biasanya pikiran. Rohani ya. Yang model gangguan setan-setan itu kan lupa gitu banyak. Oh.
cuma gampang. Iya, begitu. Tapi kan emang kalau misalkan penyakit medis juga kayak kanker kan mempengaruhi mental kita. Bisa menyembuhkan dari pikirannya kali ya, biar lebih ini tenang. Bisa juga ya kalau yang Berat menyakin gitu ya, menyakin gitu ya. Main nanti. Sesi selanjutnya itu penutupan. Ya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan yang tadi sudah dibahas. Yang dari penjelasan yang tadi sudah dibahas oleh Ilman dan Ihsan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Allah ini tidak akan menciptakan penyakit, melainkan ia juga menciptakan penawarnya. Nah, adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini itu disebabkan oleh kemampuan atau keterbatasan manusia, dan juga sebagai pesan dari Allah agar manusia itu senantiasa berusaha mencari penawarnya. Nah, memang penyakit dan kesembuhan itu datangnya dari Allah. Akan tetapi kita sebagai manusia ini ketika ditimpa penyakit, kita juga dituntut untuk berusaha agar sembuh gitu, yaitu dengan cara berobat. Nah, obat ini diwajibkan menggunakan obat-obatan yang halal. Tetapi apabila misalkan dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa manusia, itu boleh menggunakan obat-obat yang berbahan bahan yang haram gitu. Tetapi itu juga harus sebatas kebutuhan saja gitu. Terus nggak boleh berlebih-lebihan. Dapat saya sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya ada ini nilai-nilai pendidikan yang dapat ditarik dari hadis yang sudah dijelaskan tadi, yang akan disampaikan oleh Ihsan. Jadi nilai-nilai pendidikan yang dapat kita petik dari pembahasan kali ini adalah yang pertama, sebagai pembiasaan diri bahwa kita untuk senantiasa menjaga kesehatan gitu ya, baik secara kesehatan jasmani ataupun rohani, menjaga dari corona misalnya dengan memperbanyak membiasakan diri untuk berwudu misalnya kan ibu-ibu ya. Jadi nggak hanya pakai masker aja gitu, nggak hanya cuci tangan aja, tapi cuci tangannya dengan wudu, dilengkapi dengan basuh muka dan sebagainya ya. Salah satu bentuk dari ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan gitu. Karena penyakit itu tidak hanya langsung datang kepada kita gitu, bisa jadi karena pola hidup kita yang salah, pola makan kita yang salah gitu ya, atau banyak pikiran jadinya sakit, misalnya mikirin anak sekolah gitu ya, bayaran belum jadinya sakit misalnya gitu. Selain itu, dengan adanya pendidikan, dengan perkembangan zaman, pendidikan institusi kedokteran atau kesehatan mulai didirikan di masyarakat gitu ya, khususnya di Indonesia ini banyak teknologi yang canggih gitu ya, sebagai upaya untuk pengobatan penyakit-penyakit yang seperti yang cukup berat gitu ya, seperti kayak kanker gitu kan. Makanya didirikannya adanya pendidikan yang berbasis kesehatan atau kedokteran. Selain itu juga sebagai sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, bahwa menjaga kesehatan itu adalah penting, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin cukup sekian dari kami yang dapat saya sampaikan dan teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian karena masih dalam tahap belajar ya ibu-ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.